pagi, selamat siang, Bapak Ibu. Selamat pagi. Bapak Ibu di sini. Jangan saya sebut Bapak Ibu berarti yang boleh saya sesuai saya. Ya. Bapak saya sendiri. Bukan yang terlalu mudah. Jangan dulu kalau kita ketemu artis. Ada artis semua dalam Surabaya. Ada mungkin artis Monica atau siapa dalam Surabaya. Zaman saya dulu dikejar. Di hotel mana ada tempatnya cari, ya. Perlunya cuma mau foto sama tanda tangan. Betul ya? Yang seumur saya harus boleh. Ya, tapi ada satu luar biasa. Mudah-mudahan semua yang semua. Dan bisa mengumpulkan sekian banyak kira-kira 200 orang di sini. Betul Pak? Oke. Ya, jadi ketika sekarang pun kalau kita melihat ada artis ya datang ke kota kita Surabaya, mungkin kita hanya biasa bahasa ya juga kenal ya mungkin Dewa si Ahmad Dhani datang sini misalkan atau ada beberapa artis terkenal lainnya, bahkan mungkin artis Korea datang. Ya mungkin yang seorang yang muda-muda artis Korea datang juga dari minta tanda tangan, minta foto, kalau bisa foto, makanya sekarang juga. Itu artis. Kemudian ada juga beberapa tahun terakhir kalau ada presiden datang, sekarang sudah tidak kayak dulu. Zaman dulu presiden datang kita tunggu di pinggir jalan, hanya orang berkanan, ya. Tapi kalau zaman yang kemarin kita bisa berfoto, bahkan bisa bersalaman dengan presiden. Ketika kita bisa bersalaman dan berfoto dengan orang-orang terkenal seperti itu, apa yang kita rasakan? Wih, bahagia sekali, ya, bahagia sekali, sukacita sekali. Bahkan ini ada di tahun 2018 itu ada seorang TikToker yang memasang tarif untuk hanya foto sama dia. Nah, tahu, yang mudah-mudahan yang tidak tahu namanya saya tidak tahu. Itu saya baca di berita itu ada seorang TikToker yang memasang tarif untuk hanya berfoto dengan dia. Luar biasa sekali. Ya. Bahkan kalau kita masuk dalam rumah makan yang terkenal, itu kita lihat banyak foto-foto di situ ada. Pernah zaman dulu ada Soeharto foto kalau di Pak Jokowi datang di situ di foto pasang di sini. Tujuannya apa? Supaya terkenal. Restorannya supaya terkenal, warungnya terkenal, gitu ya. Kemudian ada artis datang di situ makan, di fotonya dipamang di dindingnya juga, supaya apa? Terkenal dan jadi viral sekarang ini ya, supaya laris. Nah,
kita kalau habis didatangi dikejar ya. Sekarang bagaimana dengan kelahiran Tuhan Yesus? Apakah kita juga mau mengejar mendatangi Tuhan Yesus seperti orang-orang Nasrani tadi? Orang-orang yang di sini orang-orang pintar, orang-orang yang di sini orang-orang yang zaman itu dikatakan sarjana, yang mungkin tidak ada sarjana lain, hanya mereka bertiga ini sarjana. Orang Majus zaman itu kalau disebut sarjana berarti ya sekolah level dengan raja, dia anak pintar. Orang Majus itu mempelajari perbinaan, ya, astrologi kalau saya mempelajari perbinaan, sehingga dia akan tahu bahwa pada tanggal sekian, ya, tahun sekian ini ada sesuatu yang besar terjadi. Dia pun belajar dari Nabi-Nabi. Nabi-Nabi mengatakan bahwa nanti akan ada orang besar yang akan memimpin dunia ini. Nah, saat itulah para Majus, orang-orang pintar ini, dia belajar digabung-gabungkan dengan ilmu perbintaannya, sehingga dia bisa melihat ada bintang yang paling terang yang menuntun dia, karena bintang itu menuntun dia sampai ke tempat Yesus lahir. Ya. Jadi apakah kita mau seperti orang Majus yang dari timur dari arah nanti berbulan-bulan untuk mendapatkan bayi Yesus? Dikatakan di sana bahwa kami akan mendatangi anak itu, mendatangi orang itu, dan kami akan datang menyembah dia. Bukan hanya datang kasih kado terus lalu pulang, tidak. Tapi dia datang itu menyembah. Ya, jadi dari kecil, ya dari bayi, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasihnya. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kebesarannya. Jadi masih bayi. Kehadiran Tuhan Yesus ini tentunya banyak membawa kebahagiaan bagi orang tuanya, bagi Maria dan Yusuf, juga bagi kita sendiri. Tuhan Yesus ini kehadirannya, ya, karena kenapa tadi para nabi tahu? Ya, karena para nabi ini sudah meramalkan dari zaman sebelum Yesus lahir ini, para nabi sudah banyak meramalkan bahwa nanti akan ada pemimpin yang besar yang hadir di kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sadar bahwa kita ini saat ini ada sesuatu yang besar hadir di tengah-tengah kita? Tuhan Yesus yang sudah lahir itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Baik, marilah kita menyadari saat ini bahwa benar bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah kita. Ketika Yesus hadir, kita apakah sudah siap untuk menyambutnya? Kita mungkin tidak sadar bahwa selama ini Yesus hadir dalam keluarga kita. Yesus hadir dalam rumah kita. Tetapi apakah kita menyambutnya? Apakah kita sudah welcome Tuhan Yesus in my house? Ya. Silakan datang Tuhan Yesus dalam rumah saya. Setelah nama saya, hadirlah dalam hati saya. Hati kami semua satu keluarga. Maka Bapak Ibu, sebagai seorang
Di dalam perayaan Natal, mungkin yang beberapa hari minggu lalu kita sudah rayakan sama dengan meriah. Mungkin setelah hari Natal kita kumpul dengan keluarga, ya kan, kita berpesta meriah sekali. Kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Setelah pesta selesai, ya, selesai apa yang kita harapkan dari Tuhan Yesus. Bukan begitu ya. Tadi pesta-pesta tadi kita kumpul, kita mengharapkan Tuhan Yesus hadir di sini. Setelah Tuhan Yesus hadir, pesta selesai, kembali ke diri kita masing-masing. Yang saat ini perlu kita renungkan. Apakah saya ini atau kita ini semua sudah bahagia menjadi pengikutnya Tuhan Yesus? Ya, jadi ketika Tuhan kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam diri kita, sekarang kita harus menyadari bahwa kalau kita menanyakan dari diri kita, apakah saya sudah bahagia dengan hadirnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Setelah kita merasa bahagia bahwa Tuhan hadir di tempat kita, Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir dalam diri kita masing-masing. Sekarang hal apa yang paling berharga yang akan kita berikan, yang pantas kita berikan kepada Tuhan Yesus? Seperti di kamar masuk tadi, ketika dia datang menyembah Tuhan Yesus, dia memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, yaitu emas